Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nabila Lihartari dari Program Studi Statistika UII. Pada pertemuan praktikum riset operasi kali ini, kita akan mempelajari tentang metode simplex menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, apa itu metode simplex? Metode simplex merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan program linear yang memuat variabel keputusan lebih dari 2, baik untuk kasus memaksimumkan atau meminimumkan. Variabel tambahan yang digunakan dalam fungsi batasan disebut variabel slack apabila fungsi batasannya bertanda kurang dari 0, dan disebut variabel surplus apabila fungsi batasannya bertanda lebih dari 0. Kemudian, metode ini menyelesaikan masalah program linear melalui tahapan perulangan atau iterasi, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang hingga tercapai solusi optimum. Adapun langkah-langkah metode simplex adalah yang pertama merubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang kedua, mentabulasikan persamaan-persamaan yang diperoleh pada langkah 1. Yang ketiga, menentukan variabel yang masuk basis. Yang keempat, menentukan variabel yang keluar basis. Yang kelima, menentukan persamaan pivot baru. Yang keenam, menentukan persamaan-persamaan baru selain persamaan pivot baru. Yang ketujuh, lanjutkan perbaikan-perbaikan. Lalu, adapun studi kasus yang diberikan yaitu sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis produk berbeda menggunakan 2 jenis bahan baku A dan B. Masing-masing bahan baku tersebut hanya tersedia sebanyak 300 dan 400 unit. Sebagaimana dapat kita lihat pada tabel berikut, produk 1 membutuhkan 3 bahan baku A dan 2 bahan baku B. Produk 2 membutuhkan 1 bahan baku A dan 2 bahan baku B. Sementara produk 3 membutuhkan 3 bahan baku A dan 3 bahan baku B. Lalu, keuntungan setiap unit dari produk 1, 2, dan 3 adalah Rp40.000, Rp30.000, dan Rp60.000. Nah, hitunglah jumlah produk 1, 2, dan 3 yang harus diproduksi supaya diperoleh keuntungan maksimum. Nah, berikut merupakan tahapan ringkas yang perlu kita lakukan dalam menyelesaikan studi kasus. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, di mana kita perlu menentukan variabel keputusan pada studi kasus, di mana variabel ini terdapat 3 macam yaitu produk 1 yang diasumsikan sebagai X1, produk 2 diasumsikan sebagai X2, dan produk 3 diasumsikan sebagai X3. Kemudian ada penyusunan model di mana tahap ini terbagi menjadi 2. Yang pertama menentukan fungsi tujuan, di mana tujuan kita adalah mencari keuntungan maksimal sehingga diperoleh rumusan Z maksimum yaitu Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 30.000 X2 ditambah 60.000 X3. Dan adapun fungsi batasan yaitu 3x1 ditambah x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 300 untuk batasan bahan baku A. Kemudian ada 2x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 400 untuk batasan bahan baku B. Dan ada pula x1, x2, x3 itu harus lebih dari sama dengan 0. Baik, langsung saja kita mulai untuk praktik metode simplexnya pada Microsoft Excel. Sebagaimana kita ketahui pada studi kasus bahwa sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis produk berbeda menggunakan 2 jenis bahan baku A dan B. Masing-masing bahan baku tersebut hanya tersedia sebanyak 300 dan 400 unit. Tabel 31 berikut menyajikan kebutuhan setiap hari produk akan bahan baku A dan B. Sebagaimana dapat kita lihat, produk 1 butuh 3 bahan baku A dan 2 bahan baku B, produk 2 butuh 1 bahan baku A dan 2 bahan baku B, produk 3 butuh 3 bahan baku A dan 3 bahan baku B. Keuntungan setiap unit dari produk 1, 2, dan 3 adalah 40.000, 30.000, dan 60.000. Nah, hitunglah jumlah produk 1 dan 2 dan 3 yang harus diproduksi supaya diperoleh keuntungan maksimum. Maka, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan variabel keputusan, di mana variabel keputusan ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada produk 1, produk 2, dan produk 3. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan fungsi tujuan.
untuk masing-masing produk 1, 2, dan 3 juga, di mana pada fungsi tujuan ini terdapat jumlah yang harus diproduksi untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Kemudian ada profit atau keuntungan pada masing-masing produk, yaitu 40.000 untuk produk 1, kemudian 30.000 untuk produk 2, dan 60.000 untuk produk 3, dan total keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan profit tersebut. Kemudian langkah terakhir adalah kita menentukan constraint atau fungsi batasannya. Untuk masing-masing ketiga produk ini, sebagaimana informasi yang dapat kita lihat pada tabel 31, terdapat dua bahan baku, yaitu bahan baku A dan B, di mana ada kolom total, tanda, dan ketersediaan juga. Dapat kita lihat pada tabel bahwa bahan baku A membutuhkan 3, 1, dan 3, bahan baku B membutuhkan 2, 2, dan 3 untuk masing-masing produk, di mana tandanya adalah kurang dari sama dengan karena tidak boleh melebihi batas ketersediaan yang ada, yaitu 300 untuk bahan baku A dan 400 untuk bahan baku B. Kemudian pada kolom total ini kita gunakan formula sum product, di mana sum product ini berfungsi untuk mengalihkan nilai-nilai pada jumlah yang harus diproduksi dengan besar keuntungannya. Nah, seperti ini. Kemudian pada total fungsi batasan juga sama, kita gunakan formula sum product pada totalan bahan baku A dengan jumlah yang harus diproduksi untuk menghasilkan keuntungan. Begitu pula pada bahan baku B, yaitu dengan mengalihkan bahan yang diperlukan untuk masing-masing produk dengan jumlah yang harus diproduksi. Maaf, ini belum pakai sum product. Kita pakai sum product dengan mengalihkan bahan baku yang diperlukan dengan jumlah yang harus diproduksi. Nah, selanjutnya kita ke menu data dan pilih solver. Jika kalian belum memiliki paket ini, dapat dilihat pada menu option. Nah, kita pilih menu add-ins, kemudian ke solver add-in, klik go. Kemudian kita berikan centang pada solver add-in ini. Klik OK dan tunggu beberapa saat, maka paket ini akan muncul. Jika sudah ada, kita klik. Nah, pada set objektif ini kita masukkan nilai pada total fungsi tujuan untuk memperoleh keuntungan. Karena kita tujuannya maksi-maksi, klik max. Kemudian by variable kita masukkan sel pada jumlah masing-masing produk di fungsi tujuan. Kemudian untuk constraint-nya kita masukkan sel pada total bahan baku A, di mana tandanya kurang dari karena tidak boleh melebihi batas ketersediaan yang ada, yaitu 300. Kemudian pada bahan baku B juga sama, itu kurang dari ketersediaannya, yaitu 400. Kemudian kita klik OK. Setelah itu solving metodenya kita pilih simplex LP karena kita ini metode simplex. Nah, klik solve. Setelah itu kita klik answer untuk memperoleh hasil. Setelah klik OK, kita akan memperoleh hasilnya pada answer report, di mana terdapat 3 tabel. Nah, pada objektif sel ini yang pertama kita peroleh total keuntungan maksimum yang diperoleh adalah sebesar 7 juta rupiah, di mana untuk memperoleh nilai seperti ini kita perlu strategi di mana memproduksi produk 1 sebesar 0, produk 2 sebesar 100, dan produk 3 sebesar 67. Baik, cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Untuk perbandingan pengerjaan metode simplex melalui software RStudio dapat kalian lihat pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.